Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada sekalian kita. Di antara yang paling penting adalah karunia kesehatan, usia yang cukup, dan karunia terpenuhinya kebutuhan hidup duniawi, serta pelindungan terbebas dari segala bencana atau cobaan yang berat yang kita sendiri mungkin tidak mampu menghadapinya. Saudara sekalian, kali ini kita akan membacakan sebuah risalah dari Ibnu Athaillah Syukandari, risalah tentang hakikat zikir, penjelasan tentang hakikat zikir. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita memulai risalah ini, bacaan risalah ini. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa zikir adalah terbebas dari keadaan lalai dan lupa dengan lestarinya kehadiran hati bersama Al-Haq atau Sang Maha Kebenaran. Dikatakan pula bahwa zikir adalah mengulang-ulang nama yang disebut dengan hati dan lisan, sama halnya menyebut Allah atau sifat di antara sifat-sifatnya, atau hukum di antara hukum-hukumnya, atau perbuatan di antara perbuatan-perbuatannya, atau penarikan kesimpulan dari sesuatu di antara itu semua, atau doa, atau menyebut rasul-rasulnya, nabi-nabinya, wali-walinya, atau orang-orang yang bersandar kepadanya, atau mendekat kepadanya dengan suatu cara di antara banyak cara, dengan suatu sebab di antara banyak sebab, atau dengan suatu perbuatan di antara banyak perbuatan, seperti bacaan Al-Quran, atau zikir, syair, atau nyanyian. Dan ceramah atau cerita. Jadi mutakallimin itu yang berzikir, mutafakih adalah mereka yang ahli di dalam ilmu kalam, ya. Mutafakih, ya. Mereka yang ahli dalam ilmu kalam. Itu orang yang berzikir. Pelajar itu orang yang berzikir. Mufti itu orang yang berzikir. Mufti adalah ahli hukum Islam. Pemberi nasihat itu orang yang berzikir. Perenung keagungan, kemuliaan, kekuasaan dan ayat-ayat Allah Ta'ala di buminya dan di langitnya adalah orang-orang yang berzikir. Serta pengamal apa yang Allah perintahkan dan penghindar apa yang Allah larang adalah orang yang berzikir. Zikir dapat dilakukan dengan lisan, dapat dilakukan dengan hati, dan dapat dilakukan dengan anggota badan. Zikir juga dapat dilakukan dengan suara yang terdengar orang lain dan lantang. Orang yang menggabungkan semua itu adalah pezikir yang sempurna. Zikir lisan adalah menyebut huruf-huruf zikir yang tanpa kehadiran hati. Inilah zikir lahir. Disebut zikir lahir karena zikir ini dapat dilihat dengan mata atau didengar dengan telinga. Dan zikir ini memiliki keutamaan besar yang ditujukan oleh banyak ayat, hadis, dan atsar. Ada zikir yang muqayyad atau terikat dengan waktu dan tempat. Saya ulangi, ada zikir yang terikat dengan waktu dan tempat.
Dan ada pula zikir yang mutlak, tak terikat oleh waktu dan tempat. Zikir muqayyad, yang maksudnya terikat oleh waktu dan tempat itu, disebut zikir muqayyad. Itu seperti zikir di dalam salat dan setelah salat. Pada saat zikir pada saat haji, zikir sebelum tidur dan sesudah bangun, zikir sebelum makan, ketika naik kendaraan, saat pergi dan petang, dan sebagainya. Sedangkan zikir mutlak adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, serta tidak pula dengan waktu dan keadaan. Di antaranya adalah zikir yang merupakan pujian kepada Allah, sebagaimana setiap kalimat berikut ini. Misalnya, Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Di antara zikir mutlak juga adalah zikir yang mengandung doa seperti yang artinya, Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Atau munajat. Saudara, munajat adalah pengaduan dan pencurahan hati dan perasaan serta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salawat lebih kuat pengaruhnya dalam hati pemula daripada zikir yang tidak mengandung munajat, karena pemunajat merasakan hatinya dekat dengan siapa yang menjadi tempat munajatnya. Karena di dalamnya terkandung nama Allah, doa kepadanya, salawat kepada pemimpin kita Nabi SAW, dan permintaan kehadiran beliau dengan mengakui kehebatan beliau. Ia termasuk hal yang memberikan pengaruh dan menyandangkan rasa takut pada hati. Zikir mutlak lainnya adalah zikir yang mengandung riayah atau pemeliharaan diri. Riayah atau pemeliharaan diri. Atau permintaan duniawi atau ukhrawi. Zikir riayah itu seperti perkataanmu, Allah bersamaku, Allah memandangku, dan Allah melihatku. Perkataan ini mengandung pemeliharaan demi kemaslahatan hati. Ini adalah zikir yang digunakan untuk memperkuat kehadiran bersama Allah Ta'ala, memelihara adab di hadapannya, menjaga diri dari kelalaian, berlindung dari setan terkutuk, dan menghadirkan hati di dalam ibadah. Demikianlah kawan-kawan sekalian, risalah singkat tentang hakikat zikir, penjelasan tentang hakikat zikir. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita dan saudara sekalian. Risalah ini hanya sebagai pemantik yang tercantum dalam buku Zikrullah bersama Ibnu Athaillah Sukandari. Ini kitabnya. Jika Anda ingin lebih lengkap mendalami pengetahuan tentang berbagai penjelasan tentang zikir kepada Allah, kitab ini salah satu yang bisa menambah pengetahuan kita tentang hal ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.